Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Kamelia Daswari dengan NIM 2409116009. Di sini saya akan menjelaskan tema mini project saya, yaitu manajemen content planner untuk kebutuhan kreator digital. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita kenalan dulu sama yang namanya content planner. Oke, content planner sendiri adalah strategi pengelolaan konten secara terstruktur dan juga terencana sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan media dalam digital marketing. Nah, biasanya content planner ini digunakan oleh influencer ataupun kreator untuk membuat plan konten-konten apa yang akan mereka upload dalam beberapa jangka waktu tertentu, sehingga seluruh konten yang akan mereka unggah itu sudah terstruktur, terjadwal, dan juga tersimpan dalam satu tempat yang sama, seperti itu. Nah, selanjutnya, kenapa sih content planner ini tuh penting? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya membuat konten itu tidak semudah apa yang kita lihat di media sosial. Jadi ada proses panjang di balik pembuatan konten. Nah, yang pertama ada proses ideation, yaitu di mana kreator itu mengumpulkan ide-ide apa saja sih yang sekiranya bakal menarik untuk audiens mereka. Yang kedua ada research. Jadi setelah tahu nih konten apa, mereka melakukan research, mencari data-data untuk isi dari konten tersebut. Selanjutnya ada scripting. Scripting sendiri itu merupakan proses menulis isi dari kontennya melalui menggunakan data-data yang udah diperoleh tadi. Selanjutnya ada proses draft konten. Nah, di draft konten ini itu adalah proses pengeditan. Skrip tadi dijadikan konten, didesain sedemikian rupa, kemudian diberikan judul dan juga caption. Selanjutnya adalah proses sunting. Jadi setelah konten jadi, itu perlu diadakannya pengecekan kembali apakah ada yang perlu direvisi atau tidak. Setelah ternyata dicek itu kontennya sudah baik, maka lanjut ke tahap terakhir yaitu publish, di mana kreator tersebut mengupload konten tersebut di sosial media. Nah, tentunya proses panjang ini kalau tidak adanya sistem manajemen itu akan mempersulit si kreator dalam membuat konten, ya kan? Nah, terus akhirnya sering ditemukan bahwa kreator itu seringkali kewalahan dan tidak bisa mengatur waktu mereka karena jadwal yang sibuk. Nah, terus juga menjadi tidak konsisten dalam mengupload konten karena males nih, tahapnya itu banyak sekali. Nah, dampaknya itu malah konten menjadi tidak terjadwal. Jadi sering bolong-bolong uploadnya. Yang kedua adalah mudah kehabisan ide karena tidak ada wadah untuk brainstorming. Dan yang ketiga adalah sulit untuk menemukan progres dari konten yang ia buat. Apakah progresnya itu sudah dibuat, sudah diupload, itu tidak terjadwal sama sekali, yang akhirnya malah membuat si kreator ini kesulitan gitu. Nah, makanya sistem ini hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke ERD dan ERDish dari sistem database yang saya miliki. Jadi yang pertama, ini ada 5 entitas. Ada entitas pengguna, konten, mitra, promosi, dan juga performa konten. Kita akan lihat satu-satu relasinya. Jadi dari pengguna ke konten itu relasinya one to many. Untuk dari konten ke performa konten itu one to one. Kemudian dari pengguna ke mitra itu one to many. Dari mitra ke promosi itu one to many. Dan juga dari promosi ke konten itu one to many. Nah, untuk AirDish-nya, yang pertama adalah pengguna harus membuat satu atau banyak konten. Konten harus dibuat oleh satu dan hanya satu pengguna. Lalu konten dapat memiliki performa konten, dan performa konten harus dimiliki oleh satu dan hanya satu konten. Selanjutnya, pengguna dapat memiliki satu atau banyak mitra, dan mitra harus dimiliki oleh satu dan hanya satu pengguna. Lalu mitra harus memiliki satu atau banyak promosi, dan promosi harus dimiliki oleh satu dan hanya satu mitra. Kemudian promosi ini harus memiliki satu atau banyak konten, dan konten dapat dimiliki oleh satu dan hanya satu promosi. Seperti itu. Jadi ada 2 opsionalitas entitas, yaitu si mitra dan juga dari pengguna ke mitra itu opsional, dan dari konten ke promosi itu juga opsional, lalu dari konten ke performa konten itu juga opsional. Next,
Oke, tadi setelah dilihat IRD-nya seperti apa, kita langsung saja mengimplementasikannya di Apex Oracle. Di sini saya menerapkan beberapa query. Yang pertama adalah kita melakukan insert data di tabel konten. Nah, sebelumnya saya telah memasukkan data juga dari si user atau pengguna. Setelah itu, kita melakukan insert data di tabel konten. Isinya itu adalah ID konten, ID pengguna, judul konten, tujuan konten, apakah konten ini untuk konten personal atau pribadi, ataukah konten ini digunakan untuk sebuah kampanye atau kolaborasi dengan mitra. Kemudian ada URL draft, itu berupa draft dari konten, berupa link gitu. Kemudian ada tanggal dari deadline si konten. Kemudian ada status, apakah konten ini sedang diproses, ataukah sedang diedit, ataukah sudah dipublish. Seperti itu. Next, saya juga melakukan insert data di tabel performa konten. Nah, setelah konten diupload, pengguna itu dapat menambahkan gitu engagement dari kontennya itu seperti apa, baik itu setelah 1 bulan ataupun tergantung dari kreator itu sendiri ya. Nah, di sini untuk performa konten kita menginsert ID performa, ID konten, kemudian platformnya apa, apakah itu TikTok, YouTube, atau Instagram, lalu ada jumlah like, jumlah share, dan juga jumlah save. Nah, jadi dari tabel ini tuh kita bisa tahu tuh platform mana sih yang paling diminati atau yang punya engagement paling tinggi. Kita juga bisa tahu konten apa nih yang mempunyai like paling banyak atau suka paling banyak, sehingga bisa menjadi dasar dari pengambilan keputusan si kreator tadi untuk menentukan konten seperti apa yang sekiranya bakal diminati oleh audiens ke depannya, seperti itu. Terus lanjut, di sini juga saya menampilkan konten dengan status scripting. Jadi di sini saya pengen lihat nih konten apa aja sih yang statusnya masih di tahap scripting gitu, dengan cara select from content where kita masukkan kondisinya itu ketika status sama dengan scripting. Di sini ternyata outputnya adalah konten dengan judul makeup natural untuk sehari-hari itu sedang dalam proses scripting. Next, kita coba untuk update tanggal dari suatu konten dengan cara kita update kontennya, kemudian kita set tanggal berapa, tanggal yang kita inginkan, yaitu saya akan mengubah yang awalnya 1 Maret jadi 1 April nih di sini. Kemudian kita masukin ID kontennya. Nah, jadi outputnya adalah tanggal dari konten makeup natural untuk sehari-hari itu terupdate menjadi 1 April 2025. Nah, sekian adalah presentasi dan penjelasan dari saya terkait tema MinPro yang saya ambil. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.